Sebagai apa? Wakil presiden yang real, yang real. Ya wakil presiden nggak ada gunanya juga kan. Setelah presiden terpilih diabaikan aja beban serap itu. Maka dia bisa confessin kok Mana yang ada gunanya? Presiden yang ada gunanya bang, mohon maaf. di dalam politik praktis itu seseorang itu disebut wakil untuk diparkir. Jadi dia ban serep. Nah kalau dia dinasti, ya kesel aja kok nggak ada gunanya tapi nempel di mobil kan. Ya ban serepnya bukan segera diturunin, dikempesin itu. Jadi sosial media itu bukan untuk nyinyir, untuk gibah, untuk pamer, tapi bisa jadi untuk alat jualan. Dan itu gratis, harus kalian manfaatkan ya. Saya mahasiswa dari program studi manajemen. Harapan saya dengan kehadiran Mas Gibran mudah-mudahan dapat menginspirasi saya dan rekan-rekan sekalian untuk dapat mempersiapkan diri dan terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Dan keinginan saya ada suatu program yang diberikan ataupun jaminan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi. Dan mohon izin ini Mas Gibran, saya merupakan salah satu tokoh muda inspiratif peduli pendidikan dari Provinsi Lampung. Dan harapan saya ada jaminan yang diberikan untuk mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun S3 dengan gratis. Sehingga mereka terasa termotivasi untuk ikut terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air ini. Terima kasih. Nah, dasar Rocky Gerung ya, mulutnya itu ya mulut sampah seperti itu. Ketika sebut Mas Gibran gak ada gunanya lah, sebut Mas Gibran bang serep lah, nyatanya ketika Pak Prabowo di luar negeri, Mas Gibran berhasil mampu kok menjalankan perintah-perintah presiden gitu loh. Coba, apa yang nggak bisa dilakukan Mas Gibran ketika Pak Prabowo ke luar negeri? Semua masalah bisa diatasi oleh Mas Gibran gitu loh. Ya, Rocky Gerung memang begitu. Kerjanya cuma menyinyirin keluarga Jokowi. Dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah. Dan kini pun seperti itu. Nggak berani menyerang Prabowo, Gibran yang diserang gitu loh. Gibran yang terus dimaki-maki, Gibran yang terus dihina-hina gitu loh. Padahal ketika Rocky Gerung mengatakan Mas Gibran itu tidak berani datang ke kampus, tidak berani berdialog dengan mahasiswa. Lah ini ketika Mas Gibran datang ke Lampung, datang ke kampus, berdialog dengan mahasiswa dan juga milenial, bahkan para milenial dan mahasiswa tersebut sangat terinspirasi oleh Mas Gibran sebagai pemimpin muda dan juga pengusaha muda gitu ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Tapi pun ini mohon maaf Mas Gibran dan teman-teman semua rombongan, saya tidak bisa panjang lebar karena saya tahu waktunya Mas Gibran sangat terbatas. Tapi yang paling penting bagi kita semua, mari kita sambut Mas Gibran dengan hati yang sukacita dan kita berdoakan sama-sama supaya Mas Gibran dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan sebagai tambahan, barangkali adik-adik semua harus bangga karena ini adalah kali pertama Mas Gibran ke Provinsi Lampung. Dan tentunya juga ini kali pertama Mas Gibran ke kampus biru kita tercinta. Terima kasih Mas Gibran. Kami sangat bangga dan selalu berharap bahwa Mas Gibran bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala hajatnya. Saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf nih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu yang tidak disebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tapi yang pasti kita semua di sini berharap semua dalam lindungan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, karena waktu terbatas kita akan sedikit langsung masuk ke acara dialog ngobrol bareng Mas Gibran. Tapi sebelum itu, supaya nggak tegang-tegang banget ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya mau kasih pantun dulu, tolong dibalas. Cakep. Oke. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di kampus biru kami, semoga Mas Gibran senang di hati.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Januaria dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024. Jadi untuk harapan dan cita-cita saya sendiri ketika saya kuliah di Dharma Jaya, yaitu saya bisa mengembangkan minat dan bakat saya di luar kelas, misalnya di bidang kewirausahaan, ya dimana saya ingin buat usaha yang usaha saya itu bisa nantinya menjadi ladang pekerjaan buat teman-teman saya nantinya yang tidak ada pekerjaan itu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya bun. Perkenalkan, nama saya Rian Fadil Akbar. Saya mahasiswa dari program studi manajemen. Harapan saya dengan kehadiran Mas Gibran mudah-mudahan dapat menginspirasi saya dan rekan-rekan sekalian untuk dapat mempersiapkan diri dan terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Dan keinginan saya ada suatu program yang diberikan ataupun jaminan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi. Dan mohon izin ini Mas Gibran, saya merupakan salah satu tokoh muda inspiratif peduli pendidikan dari Provinsi Lampung. Dan harapan saya ada jaminan yang diberikan untuk mahasiswa yang berprestasi untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun S3 dengan gratis, sehingga mereka terasa termotivasi untuk ikut terlibat aktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya bun. Oke, perkenalkan nama saya Ulina Fridenia Rahab. Saya mahasiswi Dharma Jaya program studi manajemen. Harapan saya dengan kedatangan Mas Gibran di kampus biru kami, semoga dapat meningkatkan semangat lagi untuk teman-teman untuk berkarir dan berwirausaha, bahwasannya menjadi mahasiswa nggak cuman untuk kita fokus di bidang akademik, tapi kita juga harus mempunyai prestasi di bidang non akademik. Dan harapan saya juga semoga saya bisa terinspirasi dari Mas Gibran, bahwasannya perempuan itu juga harus memiliki pendidikan yang tinggi, dan insya Allah saya tahun depan bisa menyelesaikan pendidikan saya S1 dan mudah-mudahan insya Allah ada rezeki saya lanjut lagi ke S2. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadistria. Di sini saya mahasiswa Dharma Jaya jurusan manajemen semester 5. Kebetulan Mas Gibran di sini saya anggota HIPMI PT Dharma Jaya. Harapannya di sini dengan kehadirannya Mas Gibran bisa memotivasi dan memberi semangat kepada teman-teman yang ingin berusaha. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Anggun Norensa. Saya merupakan salah satu mentor minat bakat, di mana minat bakat adalah program yang dirancang oleh kemahasiswaan. Di sini saya sebagai mentor ingin mengajak teman-teman semua untuk menggali minat dan bakatnya, terutama di bidang entrepreneur. Semoga kita bisa menjadi seperti Mas Gibran. Selamat siang semuanya. Saya Evan Fianto. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini yang suaranya bisnis digital mana? Di sini saya dari kelas Technopreneur, dari kelas saya Ibu Lila ya Bu. Siap. Di sini harapan saya semoga pembisnis atau UMKM yang muda yang baru lebih dibantu lagi ya Mas Gibran. Di sini saya juga punya bisnis baru. Bisnisnya saya berjalan dengan tim, namanya Kita Digitalin. Nah, di sini kita bergerak di bidang digital marketing agency. Oke, gitu aja Mas. Kasih ya Mas ya. Ini saya lihat teman-teman di sini punya jiwa kewirausahaan yang tinggi ya. Udah pada gabung HIPMI? HIPMI kebetulan ada di sini Mas Gibran.
salah satunya itu tadi pengurusnya. Ya. Dan kebetulan di Dharma Jaya kita punya program kewirausahaan, entrepreneurship, dan kampus menyediakan dana 100 juta untuk akses modal usaha, dan kita pilih 1 tahunnya 10 orang terpilih. Oke, itu tadi yang terpilih ya berarti? Ya, yang di depan Mas. udah Dan bagus. beberapa orang yang berprestasi tingkat nasional. Enggak, ini berarti dari kampus sendiri sudah full support ya untuk modal. Yap, Nah, betul. ini nanti udah pada tahu ini enggak? Program KUR udah tahu ya? Kredit usaha rakyat. KUR udah tahu? Nanti suruh jelasin dosennya ya. Kalian bisa dapat modal-modal itu dari mana aja? KUR, Mekar, kredit ultra mikro, wakaf mikro. Kemarin kan saya tambahin satu lagi, kredit startup milenial. Tadi kan ada startup digital itu. Nah, itu nanti bisa diakses juga. Ini pokoknya kalian harus bersyukur ya. Kalian punya sosial media semua kan? Dah itu modal awal. Kalian cari follower sebanyak-banyaknya. Kalian sering-sering mempromosikan produk-produk yang pengen kalian jual. Jadi sosial media itu bukan untuk nyinyir, untuk gibah, untuk pamer, tapi bisa jadi untuk alat jualan. Dan itu gratis, harus kalian manfaatkan ya. Punya Instagram semua? Facebook, Twitter punya semua ya, TikTok punya semua ya. Nah, nanti kalian coba mulai jualan. Punya ide apa, dikonsultasikan ke dosen-dosen kalian. Nanti kalau produknya baik, dari kampus sudah memfasilitasi modal. Nah, nanti kalau kurang, dimodalin pemerintah juga. Punya masukan apa, kritik apa, terutama untuk anak-anak muda ya. Biar anak-anak muda kalau lulus bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, setuju semua ya? Ya. Ini yang 8 orang ya. Ini kalian ambil buku satu-satu ya. Ini di dalamnya ini ada ya pembangunan di Kota Solo selama 2 tahun terakhir. Nanti dibaca aja, di teman-temannya yang nggak punya dipinjemin ya. Kita di sini ada pembangunan yang ada di Kota Solo. Salah satunya ini namanya Solo Technopark. Jadi di sini ada kursus les bawah air, kursus cyber security, kursus ini inkubasi UMKM, banyak lagi. Ada juga sekolah gaming, banyak sekali. Jadi nanti kalian baca ya ini ya, teman-temannya dipinjemin ya ntar ya.